Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pejuang pendidikan se-Indonesia? Perkenalkan, saya Ferry Mulyadi SHI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Al-Quran SMA Islam Mustafa Pekanbaru. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang sebuah media pembelajaran yang saya buat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, dinamakan dengan media pembelajaran interaktif taat berbasis TIK, Taklim Al-Quran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, kita akan bahas dulu latar belakang lahirnya media pembelajaran interaktif taat berbasis TIK. Kenapa media ini lahir? Dilatar belakangi oleh beberapa persoalan yang terjadi di tengah-tengah pembelajaran. Yang pertama, masih banyaknya siswa yang kurang lancar membaca Al-Quran. Masih banyak siswa yang sulit menerjemah dan memahami Al-Quran. Masih banyak yang kurang terbiasa menghafal Quran siswa, dan masih ada yang kurang mampu memahami kandungan Al-Quran. Ditambah lagi dengan pembelajaran PAI yang masih bersifat teacher center. Selanjutnya, kesulitan pembelajaran terjadi karena terbatasnya media pembelajaran berbasis TIK. Ini adalah problematika yang harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, media pembelajaran ini dihadirkan penulis susun dan dinamakan dengan media pembelajaran interaktif taat berbasis TIK, Taklim Al-Quran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, sasaran dan ruang lingkup media pembelajaran interaktif taat berbasis TIK. InsyaAllah media ini digunakan pada pendidikan agama Islam kurikulum merdeka kelas 10 semester 1. Materi kajiannya terfokus pada ayat-ayat tentang etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Software yang digunakan adalah dalam pembuatan Microsoft PowerPoint 2016. Jumlah slide lebih kurang 134 slide. File pendukungnya diantaranya adalah teks, video, audio, gambar animasi, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, apa sih tujuan media pembelajaran interaktif taat berbasis TIK ini? Tujuannya diantaranya adalah yang pertama, untuk meningkatkan minat siswa belajar pendidikan agama Islam, terutama pada aspek Al-Quran. Untuk memudahkan siswa dalam membaca, menerjemah, menghafal, dan memahami kandungan Al-Quran. Dan untuk mempermudah pembahasan kandungan materi pada pembelajaran Al-Quran dan agama Islam. Kemudian, agar siswa dapat belajar mandiri di rumah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Ditambah lagi dengan diharapkan siswa mampu berinteraksi dan menjadi kebiasaannya bersama dengan Al-Quran, dan menanamkan karakter-karakter yang baik dan mulia pada diri peserta didik. Panduan penggunanya bisa dilihat pada tayangan selanjutnya. Terlihat di sini beberapa navigasi atau banyak navigasi yang memudahkan pengguna untuk mencari materi yang diinginkan. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, pasti banyak yang penasaran seperti apa sih media taat berbasis TIK yang sebenarnya. Baik, langsung saja. Inilah dia media pembelajaran taat berbasis TIK. Media pembelajaran ini dimulai dengan menekan tombol mulai. Kita akan dibawa ke halaman depan dari media ini. Teman-teman bisa menggunakan navigasi yang ada di bawah berupa home, previews, back, dan next, atau tanda panah di samping. Kita akan dibawa ke halaman CP atau campak pembelajaran sebagai informasi dari media ini. Next lagi, kita akan dibawa ke tujuan pembelajaran. Jika kita next lagi, kita akan dibawa ke petunjuk penggunaan media ini. Samping itu kita bisa menggunakan navigasi yang berada di sisi kiri, kanan, dan di atas. Baik, kita langsung saja kepada bagian next berikutnya. Teman-teman akan dibawa kepada halaman beranda utama dari media ini yang menyajikan dua materi pokok pembelajaran. Yang pertama tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, ayat-ayat yang berkaitan dengan etos kerja di dalam Islam, surah At-Taubah ayat 105. Untuk melihat informasi dari materi-materi yang ingin kita kaji, maka cukup dengan menekan tombol media, tombol materi yang diinginkan. Contoh, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Silakan klik. Kita akan dibawa kepada bagian sub beranda.
Jika kita ingin melihat bacaannya secara mushaf dalam Al-Quran, silakan tekan tombol qiraat. Akan dibawa ke sini, kita bisa membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jika kita ingin mengetahui hukum tajwidnya secara dalam, cukup dengan menekan tombol mim. Jika kita ingin memahami apa tajwid yang ada dalam ayat ini secara terperinci, cukup dengan menekan tombol-tombol yang ada di dalamnya, ayat-ayat yang diinginkan. Contoh seperti ini. Jika kita ingin kembali, tekan tombol kembali ke ayat. Jika kita ingin mengetahui terjemahannya, cukup dengan menekan tombol aksara A. Jika teman-teman ingin memahami terjemahan perkataannya, cukup dengan menekan tombol ta atau terjemah. Kita bisa menterjemah perkata ayat ini sekaligus mendengarkan audionya. Mari kita lihat contohnya. Wah dan Contoh lagi. Alkitab kitab wa muhaiminan yang menjaga bainahum di antara mereka. Jika ingin menghilangkan, cukup menekan tombol reset. Kemudian setelah itu, jika kita ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, cukup dengan menekan tombol sound. Jika teman-teman ingin melihat tampilan ayatnya di saat mendengarkan audionya, cukup dengan menekan tombol tampilkan ayat. Jika ingin menutup kembali, tutup dengan tombol tutup ayat. Jika ingin melihat video pembelajaran yang berkaitan dengan ini, ya, cara bacaan Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ketentuannya dari para syekh, cukup dengan menekan tombol video. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat kandungan ayatnya, cukup dengan menekan tombol dal. Dan jika ingin melihat video sosial yang berkaitan dengan ayat ini, silakan tekan tombol hamzah. Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah, kita kalahkan dia dalam masalah akhirat? Teman-teman yang luar biasa. Selanjutnya, media ini tidak hanya menyajikan materi-materi berupa bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi media ini juga dilengkapi dengan bagian evaluasi. Teman-teman bisa klik bagian atas dan kita akan menemukan di sini pengayaan. Di bagian pengayaan kita akan menemukan lebih dahulu tentang makharijul huruf. Kita klik seperti ini. Jika kita ingin melihat lebih lanjut tentang materi ini, tinggal klik. Jika kita menginginkan lebih dalam lagi, klik bagian yang diinginkan. Jika ingin kembali, cukup tekan tombol kembali. Dan jika di bagian ini juga terdapat skema-skema yang membantu memudahkan kita memahami kandungan tajwid. Jika ingin kembali, cukup dengan menekan tombol yang di atas, atau bisa juga menekan tombol di samping. Bisa saja kita kembali ke bagian awal misalnya. Jika kita ingin mengambil bagian yang lain, silakan melihat audio videonya. Jika teman-teman ingin mengevaluasi kemampuan diri, cukup dengan menekan tombol pengayaan kembali. Ambil soal latihan, klik. Di bagian ini terdapat banyak soal yang bisa dijawab. Contoh, kita ambil bagian soal ke-1 saja. Silakan dijawab. Jika kita jawab bagian C, contoh lain, kita kembali ke soal. Kita ambil soal nomor 5 misalnya. Silakan kita jawab. Jawab misalnya jawabannya dengan C. Salah. Jika yang benar misalnya sampai ketemu yang benar. Baik. Itu contoh evaluasi. Nah, di kiri kanan terdapat navigasi memudahkan. Jika kita tidak menginginkan, cukup klik kembali ke samping kanan atau samping kiri. Dan di atas ada tambahan-tambahan berupa beranda, materi, audio video, dan tadi pengayaan. Samping itu ada ikon-ikon yang mudah di samping kiri dan kanan.
Juga nanti ada penjelasan tentang kaitan dengan author media ini. Jika kita menganggap kita sudah selesai dalam media ini, cukup dengan mengklik bagian sini, bagian dari close. Kita akan dibawa ke halaman ini. Jika kita mengatakan kita akan keluar, cukup dengan tekan ya. Jika tidak, kita akan kembali ke bagian awal. Tekan ya. Dan sampailah kita kepada bagian akhir dari media ini.